Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 28 Mei di hari Selasa. Oke teman-teman, saya akan sedikit mengulas bagaimana dulu pertemuan dengan istri saya di rumah ini. Tadinya rumah ini rumah loh teman-teman ya. Nah, disinilah istri saya tinggal sama bibinya. Artinya karena istri saya karena istri saya ditinggal sama ibu kandungnya di umur 3 tahun. Jadi diuruslah dari umur 3 tahun tuh di sini, di Cijengkol, Caringin, Sukabumi. Nah, ini tadinya rumah teman-teman. Cuman udah dibongkar karena selain dibongkar, yang punyanya juga udah bukan bibinya lagi, yang punyanya namanya Wak Oci. Nah, ini salah satu peninggalan yang belum dibongkarnya nih, bekas dapur. Dulu nggak salah bekas dapur. Tuh. Nah, ini bekas dapurnya, tinggal sedikit lagi. Nah, nih. Jadi di sini. Nah, dulu di sini nggak ada kamar mandi, jadi mandinya tuh ke belakang. Nah, jalannya ke sini ya teman-teman. Tuh. Jadi dulu itu sedikit cerita ya, pokoknya saya pastikan lagi supaya teman-teman paham. Dulu saya itu tidak pacaran dan tidak pernah pacaran, dan ketemuan sama istri saya sekali lagi di rumah yang tadi. Jadi pas sampai rumah tadi, saya itu cuman menyampaikan sepatah dua patah kata-kata, kamu mau nggak bersedia menjadi istri saya, gitu loh. Nah, alhamdulillahnya istri saya menerima, mau. Nah, akhirnya besokannya saya akad nikah dan jadilah istri saya. Nah, nih di sini teman-teman. Ini dulu ini yang di tempat ladang cabai ini, bagus-bagus sih cabainya, subur ya. Dulu ladang cabai ini kolam ikan, teman-teman. Tempat ikan nila dulu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang jadi lahan kebun cabai. Nah, di sini kalau beraknya di sini dulu. Airnya ya ini, tuh. Bersih ini ya teman-teman, air gunung. Tuh, ini tempat kita orang berak dulu. Nih. Di sini teman-teman. Nah, di jalannya. Nah, ini ke bawah. Nah, ke bawah inilah tempat kita mandi kalau pagi, kalau sore. Tuh. Nah, ini tempat buang air juga. Tapi kayaknya udah ada sedikit perubahan ya. Oh, agak ada perubahan sedikit. Nah, disinilah dulu teman-teman kalau mau mandi tuh di sini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ikannya juga banyak nih, ikan nila nih. Tuh. Tapi kalau seingat saya dulu tempat mandinya ada di sini nih. Makanya saya bingung, ada sedikit perubahan nih. Mungkin karena zaman sekarangnya udah pada punya kamar mandi sendiri-sendiri ya. Kalau waktu saya ketemu sama istri, di sini tempat mandinya dulu ada seperti air tuh dari sana
pakai apa, bambu talang gitu, ditampung terus keluarnya ke sini. Jadi ini dulu bukan seperti ini, jadi ini udah berubah, ada ikan mas juga tuh. Ikannya banyak juga nih, ikan emas. Udah ada perubahan juga ya. Nah, oke teman-teman, kita balik lagi ke atas. Jadi begini ya teman-teman ya dulu. Tapi saya selama kalau di sini itu nggak pernah lama. Palingan cuman pulang kampung sama istri terus balik lagi gitu. Nah, ini airnya bersih nih teman-teman. Bersih tuh dari atas. Ya, oke teman-teman. Jadi intinya sekali lagi saya sampaikan, tujuan saya dari Pariaman ke Bogor selain untuk bersilaturahmi kepada mertua atau bapaknya dari istri saya. Jadi tujuan yang terfokusnya adalah ingin mengecek antar salah satu surat, dimana surat buku nikah istri saya itu di nama buku nikah sama di nama kakak dan berikut KTP itu urutnya kurang satu. Selain kurang satu, yang satu juga beda gitu loh. Jadi nama istri saya itu Syarifah, jadi S-Y-A Sya kan, R-I Syari. Nah, fahnya itu pakai F Fanta, dan A dan H, jadi Syarifah. Nah, itu di buku nikah. Nah, jadi sedangkan sejak saya ngurus waktu pindah KTP dari Jakarta ke Padang atau ke Pariaman di tempat saya tinggal, itu ketahuannya jadi hurufnya jadi tulisan biasa, yaitu Saripah gitu. Jadi kan berubah ya teman-teman ya. Nah, jadi tujuan saya kesini itu untuk mengurus itu teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, jadi sekali lagi bukan untuk serta-merta nggak ada tujuan, ada tujuannya itu. Nah, kenapa saya pakai bentor atau pakai becak motor dan sekeluarga? Ya itu sebenarnya nggak perlu dibahas juga, tapi nggak apa-apa saya bahas juga. Karena gini teman-teman, kalau saya naik pesawat atau naik bus itu biayanya besar. Jadi saya pakai dengan apa yang punya di diri saya atau apa yang ada yang saya punya. Gitu teman-teman ya. Sekali lagi, yang masih suka bertanya di komentar-komentar, ngapain sih pakai becak, makanya kasihan anaknya, kasihan ininya. Sebenarnya gini teman-teman, saya tuh sifatnya gak perlu menceritakan kondisi bagaimana saya punya atau tidak gitu loh. Yang jelas intinya sekali, apa yang saya punya saat ini, apa yang saya miliki saat ini, ya itu yang ada, ya itu yang saya jalani gitu loh. Kalau mungkinnya sayanya hanya punya makan beras sama sambal atau sama garam, ya itu yang saya punya gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita segera untuk menuju ke kantor yang dimana tempat saya nikah waktu di Sukabumi ini. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Tuh rumahnya yang tadi. Oke, nah ini. Nah,
Jadi saya nginap di rumah namanya Waoci. Waoci ini masih bersaudara sama bapak yang diasuh sama Sarifah gitu loh. Sarifah itu istri saya. Jadi karena bapak kandungnya istri saya adanya di Bogor, karena tidak punya anak semasa hidupnya, nah jadi istri saya ini diasuh sama mamang atau bibinya lah gitu. Nah jadi ini masih saudaraan. Oke teman-teman ya, cukup sekian ya pengulasannya. Ini kita segera berangkat menuju ke kantor tempat ngeluarin buku nikah saya sama istri. Oh iya. Ayo nami usah. Enggak iya. Pada gimana mau naik? Coba. Anu mau naik mana? Semua. Oh si awak. Harus diatur sih, harus di.
teman-teman, kita udah sampai di kantor KUA-nya. Kita coba mau cek buku nikah saya ya. Ayo deh, kita mah ngecek ini doang, nggak ada lagi. Pak, makasih nih ya. Dari Pariaman, soalnya istrinya orang sini. Kapan sini? Apa di sana? Waktu itu kan di Jakarta. Jadi pas di Jakarta COVID, ibu meninggal. Terus karena saya orang Padang, pulang dulu ke Padang. Terus saya kan setiap tinggal kan domisili pindah. Jadi salah orang ininya buat orang Dukcapil. Terus saya ini kan sebagai warga kan, Pak ini kok nama di KTP saya di buku nikah saya kok istrinya gitu kan, kok beda gitu. Oh dicek lagi sama Dukcapilnya. Oh iya ya. Nah terus dia mau buat lagi. Coba bapak tanya dulu deh, nggak apa-apa kan, nggak bakalan dimarahin kok. Kan di sana juga ada data bapak. Saya kesini. Gitu. Ya udah, nuhun Pak ya. Ya siap. Makasih banyak. Ya. Yuk. Lancar. Bu. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita alhamdulillah udah memastiin kalau nama istri saya benar, yang benar Syarifah. Jadi nanti sampai di Padang atau di tempat saya di Pariaman, di Dukcapil saya akan suruh ikutin sama orang Dukcapilnya untuk ngikutin sesuai buku nikah saya. Oke teman-teman, ikutin terus di channel Calik-Calik ya.
mampir dulu istirahat di masjid apa nih? Ini daerah mana ya? Udah masuk apa nih? Masih Cibadak ya? Mana ini, Bang? Oh, Parung Kuda ya? Oh, udah masuk Parung Kuda kata orang sini. Kita mau sholat dulu, sholat zuhur. Ini arah balik ke Pariaman, arah baliknya. Kita udah selesai menuntaskan tujuan ke Bogor dan Sukabumi. Oke teman-teman, ikuti terus. Alhamdulillah teman-teman, baru sampai di Lido kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Kita udah menuju arah balik ke Sumatera, tapi di sepanjang arah balik ke Sumatera ini mungkin kita akan nyangkut nih teman-teman.
Alhamdulillah baru sampai perempatan Ciawi. Kita istirahat dulu mengademkan mesin. Itu arah 300 meter perempatan Ciawi, arah Kota Bogor.
Alhamdulillah baru sampai kota Bogor. Ini Masjid Jenderal Besar Sudirman Museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya harus balik ke Sumatera Barat, yaitu Pariaman. Alhamdulillah tujuan atau unsur saya sudah sampai di kampung istri. Nah, saat ini saya di lokasi Kota Bogor, Masjid Jenderal Sudirman. Jadi mungkin teman-teman dimanapun keberadaannya, saya mengajak insya Allah program yang biasa saya kerjakan seperti berbagi-bagi dengan kue lopis yang saya buat. Lalu insya Allah dengan saudara atau teman-teman pesan lewat saya, insya Allah jika berminat atau jika bersedia, saya dan istri akan buatkan di mana tempat, di mana lokasi saya berada. Insya Allah kami buatkan, lalu kami akan bagi-bagikan kepada orang setempat seperti jamaah yang ada di masjid, atau anak yatim, atau orang-orang yang ada di jalan. Semoga niat baik dan kebaikan saudara dan teman-teman insya Allah menjadikan pahala jariah, ladang pahala, dan insya Allah menjadi tabungan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah teman-teman dan saudara, serta insya Allah menjadi amal penolong nanti di alam kubur, bahkan di padang mahsyar. Insya Allah selain bermanfaat untuk orang lain, insya Allah bermanfaat juga untuk saya sekeluarga, untuk bekal selama di perjalanan. Sekali lagi, jika ada yang berminat di antara saudara dimanapun berada, teman-teman, boleh di WA langsung, boleh di DM. Mudah-mudahan semua niat baiknya Allah Maha tahu, dan insya Allah dibalas oleh Allah dengan banyak-banyak kebaikan, dan mudah-mudahan menjadi segala bermanfaat baik untuk orang lain dan untuk saya sekeluarga di perjalanan. Sekian cukup dari saya, semoga menjadi bermanfaat, dan salah satu yang bermanfaat kata Allah dan Rasulullah adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Allah dan Rasulullah mencintai manusia yang bermanfaat untuk orang lain atau bermanfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, malam ini selesai sholat isya, saya akan lanjut ke arah tujuan. Tadi rencananya saya mau nginap di Masjid Sudirman Bogor ini, tapi nggak tahu, saya nggak boleh nginap. Jadi sekarang saya mau lanjut dulu ke arah arah Depok Parung. Jadi mudah-mudahan di depan ada tempat yang kami beristirahat, salah satunya masjid. Oke teman-teman, ikutin terus di channel saya.
istirahat dulu sambil mendinginkan mesin dan sambil mencari masjid. Belum ketemu juga. Ini udah masuk daerah Parung. Tuh. Oke, dan kita habis beli nasi Padang. Mau dimakan 1 bungkus rame-rame. Alhamdulillah teman-teman, malam ini Allah Maha Baik. Kami berusaha tidak bersedih dan tidak berkecil hati. Walaupun tadi di sepanjang jalan selama kami dari Pariaman ke Bogor dan sekarang arah balik Bogor ke Pariaman, baru sekali ini merasakan ditolak dari orang masjid, yaitu Masjid Jenderal Sudirman Bogor, tanpa alasan, tanpa kecuali, pokoknya tidak boleh kita masjid ini. Bagi saya dan keluarga tidak bermasalah, yang penting kita tidak ada juga memaksa untuk bisa. Yang pasti masjid tidak satu, masjid banyak, dan hari ini kami baru sampai di daerah Parung di Masjid Jami'al Hikmatul Mubarokah. Nah, itu namanya teman-teman. Alhamdulillah masjidnya besar, Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang sudah bersedekah dan berinfak di masjid ini akan Allah bangun rumah di surga nanti. Dan kami insya Allah ingat hari ini Masjid Jami'al Hikmatul Mubarokah Parung. Masya Allah, kita nginap di sini. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Mudah-mudahan saya sekeluarga Allah jaga dan Allah lindungi, dan juga teman-teman dimanapun berada diberikan Allah kesehatan dan diberikan Allah rezeki yang berkah.